Halo, kembali lagi bersama channel YouTube Solusi Abah Davi Pengamat. Mengamati keadaan, memberikan solusi kritikan dan jalan keluar, bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Di YouTube adalah mengklik subscribe, like dan lonceng. Di YouTube adalah mengklik subscribe, like dan lonceng. Di YouTube adalah mengklik subscribe, like dan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat channel. Kali ini judul video ini adalah siapa yang diuntungkan ketika Yosef di penjara. Kenapa Abah Davi membuat judul seperti itu? Karena selama rentang perjalanan waktu kasus ini yang sudah lebih dari 2 tahun, banyak sekali trik, intrik, dan segala hal entah apa yang dilakukan untuk mengaburkan persoalan kasus ini yang sebenarnya, di mana kejanggalan dengan perlahan-lahan terungkap dan menimbulkan pertanyaan. Dulu di awal kasus, seorang Ramdhanu ini selalu saja berbohong. Setelah diyakinkan oleh pengacaranya untuk berani jujur, akhirnya Ramdhanu berani berbicara kepada para penyidik, di mana diterangkan juga oleh pengacaranya di awal kasus ini berapa kali Ramdhanu dibawa oleh orang-orang tidak dikenal yang mengaku dari oknum polisi penyidik. Entah benar atau tidak itu adalah anggota polisi, kita kurang paham. Bahkan katanya sampai 15 kali. Mengingat hal tersebut, dari awal juga selalu tersetting bahwa yang akan jadi korban adalah Ramdhanu. Lalu kalau tidak, Pak Yosef yang selalu dituduh. Pembunuhan ini pun terjadi, para penyidik masih mencari motifnya, pelakunya, mastermind tertingginya yang paling menguntungkan dari setiap persoalan yang terjadi dari perkembangan kasus ini. Siapa pembantu-pembantunya? Siapa yang melindunginya? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita runut, dan juga baru-baru ini muncul video yang disembunyikan selama ini, yaitu ucapan daripada Pak Yosef yang mengatakan ini karena harta. Sepertinya video itu mengatakan kejujuran Pak Yosef. Karena Abah Davi juga teringat dari videonya MBS, Misteri Mbak Suci, di mana ada tayangan ketika Pak Kades Yoris
Yanti dan Danu di dalam rumah, mungkin kemungkinan itu Wak Yeti atau di rumahnya Danu. Sempat Pak Kades bertanya, apa pesannya almarhum? Ada nggak yang dikatakan kepada kamu, Danu? Kalau misalnya tanah ini, oh bukan kepada Danu kalau tidak salah, kepada Yoris. Ada nggak pesan nih? Atau kedua-duanya lah, Danu atau Yoris lah. Abah Davi lupa, tapi antara itu. Ada nggak almarhum mengatakan bahwa tanah ini diserahkan kepada Yoris? Oh, kalau nggak salah itu tanyanya sama Danu. Danu menjawab tidak. Diterangkan juga oleh mungkin kalau nggak salah juga itu Wak Yeti atau siapa, bahwa katanya almarhumah ini mengatakan tanah ini masih tanah orang lain, alias tanahnya Pak Yosep atau keluarganya Pak Yosep. Karena Abah teringat kembali dalam persoalan awal-awal kasus ini juga tersiar bahwa ibunya Pak Yosep sempat marah kepada Amel dan kepada almarhumah Ibu Tuti juga. Lalu kita tarik nih sampai akhir ini, di mana Pak Yosep sendiri ada mengatakan penyesalan tapi tidak mengakui bahwa dirinya adalah membunuh. Kita runut lagi kembali kepada yayasan dan tanah. Ada nggak hubungan? Karena seperti kata clue-nya Bu Kapolres, bahwa ini pelakunya adalah orang lain. Pelakunya adalah orang dekat. Pelakunya adalah orang dekat. Itu clue daripada Bu Kapolres. Tapi yang perlu dipahami, yayasan ini ada berapa orang yang mendirikan? Selama ini, yayasan ini setelah dipegang oleh kedua almarhumah yaitu Ibu Tuti dan Amelia Rustika Ratu, siapa saja yang tidak mendapatkan keuntungan daripada keberadaan sekolah dan yayasan ini? Itu satu pertanyaannya. Yang sebenarnya jawaban itu ada di tertera nih, nama-namanya. Lalu kedua, masalah tanah dan rumah tersebut. Tanah dan rumah tersebut diketahui akhirnya dalam percakapan tadi antara Kades, Yoris, Yanti, Danu dan Wak Yeti atau siapa waktu itu, bahwa rumah ini mau dibayar atau kalau tidak pindah atau mau dibeli, katanya dibayar atau dibeli. Dari jawaban itu yang dikatakan oleh almarhumah Ibu Tuti ini, kemungkinan ada keluarga dekat dari almarhumah yang kecewa, ataupun keluarga dari Pak Yosep yang kecewa, atau menduga bahwa almarhumah ini sudah menguasai keuangan yayasan, sekolah, bahkan rumah dan tanah. Jadi motif ini simpel, tapi juga kompleks, karena dari salah persepsi masing-masing. Apalagi di awal-awal kasus ini dikatakan Pak Yosep kalau dapat duit, minta duit sama almarhumah Amel, selalu dapatnya, sama Bu Tuti juga selalu dikasihnya 20.000 untuk bensin. Pertanyaannya, selain Pak Yosep,
Siapa yang kesal? Pak Yosep kalau minta uang itu selalu sedikit. Apakah istri barunya dan anak-anaknya? Ataukah saudaranya Pak Yosep? Dari pihak Pak Yosep? Di situ kita ini dulu. Ingat, tanah ini juga adalah milik daripada Pak Yosep dan keluarga Pak Yosep. Lalu dalam permasalahan tanah ini juga, jangan kita bicara tanah dulu, kita geasan. Siapa yang paling diuntungkan ketika almarhumah ini sudah tiada? Siapa pengurus yayasan yang ada, yang tersisa? Anaknya, yaitu Yoris, Pak Yosep, dan siapa lagi? Nah, dari semua ini, siapa mastermind yang tertinggi? Yang ketika terjadi pembunuhan saja, Pak Yosep masih bisa mencairkan. Mastermind tertinggi yang mungkin dia sendiri ini, Abah Davi sebutkan adalah Mr. XXX, bukan X ya, karena X kemarin sudah ada sebutannya, Mr. X 3 kali. Dia bisa mungkin kenalan dengan Pak Mulyana, mungkin dia kenal juga dengan Pak Kades, dia juga kenal dengan Pak Yosep, dia mungkin juga kenal dengan Bu Mimin dan anak-anaknya, dia mungkin kenal dengan Yoris dan Yanti, bahkan mungkin dia juga kenal dengan saudarinya almarhumah Ibu Tuti. Siapa dia? Karena bila terjadi gejolak kekeluargaan antara pihak dari Pak Yosep juga dengan almarhumah, keluarga almarhumah, dialah yang akan paling diuntungkan. Karena taruhlah Bu Yeti juga bersalah, masuk penjara juga sama dengan Pak Yosep, keluarga-keluarga apa saudara-saudarinya daripada almarhumah. Taruhlah juga saudara-saudaranya dari Pak Yosep sama juga masuk penjara. Yang paling diuntungkan siapa? Akhirnya dia menguasai semua. Dan ingat, salah satu dalam perjalanan hidupnya Pak Yosep dan saudaranya, Abah mendengar katanya sempat menjadi yang suka menjualkan tanah atau jual beli tanah. Inilah yang perlu diselidiki oleh aparat kepolisian, terutama dengan Kapolda baru ini di Polda Jabar. Hal ini tidak pernah terungkap. Hal ini tidak pernah disuarakan, diberitakan, baik oleh jurnalis dan juga para YouTuber. Tapi dari selipan video-video yang ada di para YouTuber, kalau dirangkaikan puzzle tersebut akan mengarah ke situ. Termasuk pemberitaan jurnalis, terangkainya ke situ. Dia manfaatkan kekurang bahasaannya Pak Yosep, artinya Pak Yosep tidak mampu mengatakan. Karena seperti kita lihat, cara bicara Pak Yosep itu seperti, karena dia berbahasa Indonesia kurang bisa mengeluarkan alur pikirannya, kecuali dalam bahasa Sunda mungkin. Kadang tidak nyambung. Bisa saja Yoris ini, taruhlah ini Pak Yosep ini sekarang sudah terpenjara, Danu terpenjara. Mungkin ada beberapa orang, taruhlah 2 saja. Dengan mengetahui bahwa kekuasaan itu ada di Yoris sekarang di yayasan semua, yang Abah juga dengar selentingan ada proyek. Nah, proyek ini sendiri pun ternyata dulu sebelum terjadinya pembunuhan,
sempat terdengar bahasa proyek. Nah, proyek ini benar nggak nanti akan diserahkan kepada mungkin yang tersisa yang tidak masuk penjara? Betul nggak janjinya itu akan nanti di apa dilaksanakan? Ini perlu diingat juga. Dimana akhirnya Abah juga berpikir nih, sekarang ini begitu mudahnya Danu terbuka, tapi jujur saja Abah meragukan bahwa Danu ini membuka semuanya. Dimana bisa saja Danu ini ada menutupi sesuatu hal, mungkin dia masih dengan ada rasa takut walaupun sudah yakinkan sama pengacaranya, karena mungkin dia lihat juga di Polda ini pun orang tersebut ada, bisa saja terjadi. Itu perlu diingat. Apalagi diingat tadi bahasa dari ucapannya Pak Yosep ketika videonya ini bocor bahwa harta, kekuasaan, bisa saja orang ini juga orang yang dekat dengan orang-orang di Polda. Pertanyaannya, siapakah dia? Kalau puzzle itu disusun dan penyidik jeli dan Pak Kapolda yang juga mantan daripada penyidik jeli, karena Abah lihat kemarin Pak Kapolda langsung diolah TKP-nya Subang, sebentar dapat itu semua, termasuk motifnya juga. Dan siapa pelaku, siapa mastermind, siapa pelindung, semua akan ketangkap. Nah, untuk pelindung sendiri, Abah selalu mengatakan dan selalu Abah tulis bahwa berdasarkan SOP, Perkap, dan undang-undang semua itu sudah diatur akan terbuka dengan otomatis. Seperti itu yang Abah harapkan. Kalau itu tidak dilakukan, bisa saja kasus ini menjadi lama lagi. Ataukah memang masih ada tersisa orang-orang yang tidak jujur di bawah kepemimpinan Pak Kapolda baru ini? Bisa saja. Kasus ini awalnya simpel, tapi karena di awal pertama ini dibiarkan sampai 2 tahun lebih, akhirnya kasus simpel ini mulai menjadi rumit. Simpel tapi rumit. Apalagi sering dipanggil-panggil, diperiksa-periksa. Jadi orang terbiasa. Sudah tidak takut lagi, tidak gampang lagi kita ditanya oleh penyidik. Dan ini perlu Abah juga bahasakan, kalau memang di orang itu sudah biasa berbohong, sudah karakternya berbohong, dia akan selalu berbohong. Artinya saksi itu tidak bisa dipercaya 100%. Kenapa Abah bahasakan begini di video Abah? Dan Abah kemarin juga mengatakan, awalnya Abah mengharapkan P21-nya cepat. Tapi di tahun 2003 ini Abah malah terbalik. Agak dilambatlah sedikit untuk buat P21-nya agar tidak salah dalam mempidanakan seseorang. Tapi Abah tetap percaya sekarang dengan para penyidik. Tapi jujur saja masih ada kejanggalan di dalam pemeriksaan olah TKP kemarin. Entah kenapa. Mungkin di masa muda Abah dulu terbiasa memperhatikan para penyidik-penyidik dalam penanganan suatu kasus. Apalagi juga Abah adalah pendiri media dan juga pernah turun di lapangan sebagai wartawan juga, terutama dalam hal investigasi. Mungkin timbul rasa feeling duluan, ada yang janggal. Entah janggalnya di mana di dalam olah TKP kemarin. Saya harap tim kedua ini
tidak tercemari seperti tim yang pertama. Apalagi Kapoldanya adalah Kapolda yang peraih award. Abah sebetulnya ingin berkenalan dengan tim-tim ini dan orang-orang Polda Jabar. Tapi dengan sudah 3 kali Abah ke Polda dan untuk melakukan etika perkenalan awal dulu sebagai orang semodel Abah ini, yaitu ke Humas. Tapi Humasnya sudah seperti itu, bahkan 3 kali, Abah sudah malas. Tidak akan melalui lagi Humas. Kalau memang bisa, mungkin Abah langsung ngobrol dengan Pak Kapolda atau penyidik atau Dirkrimum maksud Abah. Dan bila pengembangan kasus ini betul-betul lebih mendalam sampai ke akar-akarnya, dengar Dirkrimsus juga. Karena waktu Abah masih muda dulu, masih agak muda lah, waktu masih di Sulawesi sekitar berapa tahun yang lalu, sekitar 10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, Abah biasa bergaul baik dengan teman-teman di TNI dan Polri, terutama para penyidik di Polri. Dulu sebelum ada Polda Jabar, Polda Sulbar, Sulawesi Barat, itu paling tinggi kan Polres. Abah punya almarhum teman yang sebagai penyidik senior dan paling diandalkan di Polres. Itu Abah biasa. Kadang Abah dipanggil berdiskusi. Ini ada kasus begini nih. Ini ada kasus begini nih, bantu nih. Biasanya kita berdebat dulu, tapi akhirnya selalu Abah yang dibenerin. Ya benar. Begitu juga dalam penanganan kasus kerusuhan Mambi waktu itu. Kerusuhan Mambi ini pun itu penyebabnya karena pemekaran. Itu berlangsung kalau Abah nggak salah ingat 2 tahun sampai 3 tahun itu. Ketika Abah datang ke Mamasa, Abah ulang lagi nih cerita ini, mungkin sudah pernah Abah munculkan di video Abah lalu. Abah bertemu dengan bupati pertamanya Mamasa yaitu Pak Aset Sagaf. Salam hormat Pak Aset Sagaf. Dan Kapolresnya Mamasa waktu itu yang Abah juga bahasakan kemarin, Abah cari, Abah lupa namanya, Andi apa gitu. Abah berdiskusi dengan Pak Bupati, terutama dengan Pak Kapolres. Abah berikan jalan, Abah berikan strategi, dan Abah juga melakukan juga, yaitu akhirnya terjadi suatu pertemuan. Pertemuan ini kita setting antara Pak Bupati dengan Pak Kapolres dengan para tokoh-tokoh Mambi. Ada 9 tokoh Mambi. Abah diinapkan di namanya Losmin Mini, dan Abah minta kepada Pak Kapolres dan Pak Bupati sebelumnya Abah nanti ngobrol dulu dengan 9 tokoh Mambi di Losmin Mini, tempat Abah juga diinapkan, dan para 9 tokoh Mambi itu juga menginap di Losmin Mini. Abah waktu itu sempat bertanya, minta saran, minta pendapat kepada 9 tokoh Mambi, bertanya tentang namanya sumpah adatnya, ini itu. Lalu Abah sampaikan setelah 9 tokoh Mambi ini ketemu dengan Pak Kapolres dan Pak Bupati, Abah sampaikan juga kembali. Alhamdulillah, kasus ini tidak lama selesai. Karena taktis saja yang dipakai caranya. Tidak ribet-ribet. Mungkin Abah akhiri saja video ini karena takut lagi terlalu panjang, karena kalau udah ngobrol, kalau sudah mau menerangkan semua mungkin bisa 1, 2, 3 jaman. Takut bosen nih, kecuali kalau sudah live. Abah pamit dulu. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menonton dan men-share kepada teman-teman yang lain untuk tahu ada channel YouTube Solusi Abah Davi Pengamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video tayangan Abah berikutnya, yang Abah mungkin akan mulai sehari ini 2 kali atau 3 kali video ini tayang. Tunggu saja. Yang Abah coba jadwalkan setiap jam 2 sore, lalu antara sekitar jam setelah Isya 8 atau jam 9 malam akan tayang kembali video-videonya. Terima kasih para sahabat mensupport channel ini. Subscribe, like, share. Terima kasih.